Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke Gilang ya. Kita ingin tahu nih ya, aplikasi yang kamu bikin apa gitu ya? Kenapa kamu bikin ini? Apa sih alasannya yang melatar belakangi penggajian? Aplikasi presensi dengan QR code. Wah, teknologinya keren ya. Dan penggajian pegawai pada CV Dia Motor ya, berbasis web dan Android. Nah, nanti kamu kemukakan alasan yang melatar belakangi, lalu juga dilanjut dengan metode pengerjaannya yang digunakan apa, usernya siapa saja, ya, teknologi yang kamu gunakan apa, baru nanti dilanjut ke demo aplikasi ya. Apa saja fitur-fitur yang ada ya. Oke, Baik, Pak. oke Baik. silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilang Erlangga dengan NIM 67011740559 dengan pembimbingnya Bapak Muhammad Bagja Sanjaya. Lalu untuk pembimbing kedua Bapak Pramuka Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul aplikasi presensi dengan QR code dan penggajian pegawai pada CV Dia Motor berbasis web dan Android. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu CV Dia Motor. CV Dia Motor merupakan sebuah perusahaan berbentuk showroom yang berfokus pada penjualan mobil yang berlokasi di Jalan Cijagra, Buah Batu, Bandung. Hmm. Pada CV Dia Motor ini, data kepegawaian merupakan data yang sangat penting untuk dikelola. Di antaranya adalah data presensi dan juga data penggajian pegawai. Lalu mengapa saya mengambil topik ini? Yang pertama, pada CV Dia Motor ini, selama ini proses presensi telah menggunakan teknologi fingerprint scanner. Namun terdapat beberapa kendala, yaitu sidik jari terkadang tidak terdeteksi dikarenakan kondisi jari basah, terkelupas, dan masalah jari yang lainnya. Lalu yang selanjutnya, selama ini untuk pengajuan cuti dilakukan dengan media dilakukan melalui media WhatsApp, dengan penyampaiannya melalui media grup WhatsApp, sehingga dengan grup WhatsApp ini menyebabkan pesan tertimbun, lalu bagian admin tidak segera untuk mencatatkan cuti, sehingga Oke, proses oke. pencatatan cuti tidak dilakukan dengan baik, tidak terkelola dengan baik. Lalu Benar. yang selanjutnya, pada CV Dia Motor ini, meskipun telah menggunakan software Microsoft Excel, namun pencatatan gajinya masih manual dengan mengubah template, dengan mengisikan dan mengubah template yang ada satu persatu setiap bulannya. Maka disusunlah aplikasi ini untuk dapat memudahkan seluruh komponen yang ada di CV Dia Motor ini. Lalu tools yang digunakan dalam membangun aplikasi ini, saya menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dengan framework Igniter. Lalu untuk Android-nya saya menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk pemodelan proses bisnis saya menggunakan YAD. Untuk pemodelan UML saya menggunakan UMLab. Lalu untuk mockup saya menggunakan Balsamiq, dan text editor saya gunakan Sublime Text juga. Dan untuk web server saya gunakan Sampai. Oke, banyak ya aplikasinya ya. Sampai PS. Oke. Lalu metode pengerjaan yang saya gunakan pada aplikasi ini adalah metode pengerjaan menggunakan metode waterfall yang dilakukan secara sistematis dan berurutan, mulai dari analisis kebutuhan. Itu pada tahap ini dilakukan tahap wawancara sama admin dari CV Dia Motor, bagian administrasi atau sekretaris dari CV Dia Motor. Lalu selanjutnya dilakukan desain, lalu selanjutnya dilakukan pengkodean, pengujian dengan menggunakan UAT, selanjutnya perawatan atau maintenance. Oke, silakan dilanjutkan ke demo aplikasi ya. Langsung demo aplikasi. Ya, Baik. apa saja fiturnya itu ya? Baik, pada aplikasi ini terdapat 3 user. Yang pertama yaitu user pegawai, user admin, dan juga user pimpinan. Baik, yang pertama kita akan memulai untuk masuk sebagai user pegawai terlebih dahulu.
dan kita berhasil masuk pada user pegawai dengan user Ali Tirta. Dashboardnya apa Pada saja nih? halaman user pegawai ini kita akan ditampilkan dengan beberapa menu, yaitu QR code, ada jumlah cuti yang telah terpakai, ada Oke, beberapa data keren. presensi dan gaji yang telah diterima. Bagus banget nih. Yang pertama, Oke. kita masuk pada fungsi lihat QR code, yang di sini menampilkan QR code dari pegawai yang dilihat dari NIP pegawai. Untuk proses bisnisnya, yang melakukan presensi, pegawai melakukan pemindaian QR code ini pada device yang tersedia pada CPDA Motor. Baik, kita akan melakukan simulasi untuk pemindaian QR code ini menggunakan device Android sebagai media pemindaian. Oke, di atas tadi. Baik, kita akan melakukan scan untuk presensi check-in. Ada pesan check-in telah berhasil. Oke, keren. Dengan ini pegawai telah berhasil melakukan presensi check-in. Bila mana pegawai melakukan presensi lagi sebelum waktu yang ditentukan atau sebelum bekerja selama 8 jam, maka akan muncul tampilan seperti ini. Check out gagal bekerja 8 jam. Oke, bagus ya. Akan muncul off seperti itu. Keren. Lalu kita akan melakukan pengetesan untuk check out dengan cara tadinya akan diubah tanggal di PC-nya, namun karena kita sedang menggunakan internet, khawatir akan menjadi kacau, makanya kita coba untuk mengubahkan di kodenya saja. Boleh, silakan. Baik, kita akan tambahkan 540 karena ini sama dengan 9 jam. Karena pada CPDA Motor ini kerja selama 8 jam dan terhitung untuk di aplikasi terhitung 1 jam untuk istirahat. Jadi kita anggap untuk di aplikasi ini 9 jam. Baik, kita akan melakukan presensi check out untuk user Ali Tirta. Check out berhasil. Tadi sudah ada pop-up ketinggalan ya. Check out berhasil, namun bila mana kita telah melakukan check out lalu melakukan pemindaian kembali, akan muncul pesan seperti berikut. Sudah check out, silahkan pulang. Oke, keren. Suruh pulang ya, suruh check out, silahkan pulang. Iya. Oke. Nah, waktunya pulang. Oke, pulang. Baik. Setelah melakukan presensi, maka akan ada pada halaman riwayat presensi telah masuk. Pada tanggal 20 pukul 13.34 telah dilakukan check-in dengan status telat. Ini untuk status telat ini karena pada CPDA Motor ini statusnya dikatakan telat bila mana telah presensi melebihi jam setengah 8 pagi. Dan bekerja selama 8 jam, normalnya check-out dilakukan pada pukul setengah 4 sore. Dan untuk check-out pun mengikuti status dari dia check-in. Check-in telat, maka status check-out pun telat. Untuk check-in pun, untuk yang tepat waktu, check-out pun akan tepat waktu. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada menu cuti. Pada menu cuti ini, pada CPDA Motor, kita hanya mendapatkan jatah 10 hari untuk cuti. Nah, untuk user Ali Tirta ini karena telah mengajukan cuti selama 10 hari, maka dia tidak bisa menginputkan cuti kembali dan ada
motif seperti ini. Nah, kita akan coba kembali untuk menentukan apakah masih bisa atau tidak. Ini sudah ada peringatan, Anda sudah mengambil cuti sebanyak 10 dan menghabiskan di atas cuti tahun ini. Lalu kita coba kembali, apakah mau ada pelatihan. Misalkan 2 hari. Lalu untuk format harus ditunjuk. Asal saja coba ketik. Anda sudah mengajukan cuti lebih dari 10 kali untuk tahun ini, jadi dia tidak bisa. Baik, untuk selanjutnya pada menu penggajian. Pada menu penggajian ini masih kosong karena akan muncul bila mana gaji telah dibayarkan dan telah di-ACC oleh pihak pimpinan. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada halaman admin, bagian sekretaris atau bagian administrasi pada CV Dia Motor. Baik, kita telah masuk sebagai user admin dengan user Mira Aulia. Sebagai adminnya, pada menu ini kita akan melihat menu pegawai kembali, karena pada CV Dia Motor ini walaupun dia sebagai admin, dia juga bertindak sebagai pegawai, maka ada menu pegawai lagi. Lalu untuk menu admin ini, untuk menu admin terdapat menu master data yang dalam master data ini terdapat submenu data pegawai dan juga submenu data bagian. Lalu pada data pegawai ini, apa masih terdengar, Pak? Ya, bagus. Masih jelas. Terdengar. Nah, pada halaman ini menampilkan daftar pegawai yang aktif pada CV Dia Motor. Pada halaman ini, admin dapat menambahkan data pegawai, dapat mengaktifasi pegawai bila mana misalkan suatu saat user Ira Herlina keluar dari CV Dia Motor ini, maka akunnya bisa dinonaktifkan. Lalu suatu saat dia kembali lagi, bisa diaktifkan kembali. Lalu bisa ini juga admin dapat melakukan aksi detail dan juga ubah. Kita akan coba untuk menambahkan data pegawai. Misalkan untuk NIP sedikit saja. Statusnya pegawai lalu kerja phone Sudah ada validasi semua ya, email, telepon ya. enggak, Pak. Untuk yang bintang ini required. Kita coba amannya kita tambahkan yang BPD. Data pegawai berhasil ditambahkan. Nah, balik berhasil ditambahkan. Kita bisa melihat detailnya seperti ini. Lalu kita dapat akan ubah juga, bahkan suatu saat Akbar Malik ini akan dipindah bagiannya menjadi bagian pembelian misalnya. Tapi gaji sama semua itu ya, mau dipindah-pindah kemana juga sama ya. Bagaimana, Pak? Tapi gajinya sama, mau bagian marketing, bagian administrasi atau bagian apa sama besar gajinya. Oh enggak, Pak, itu ada standarnya masing-masing untuk setiap bagiannya. Kalau alasan dipindah itu ada. Alasan apa, Pak? Misalkan tadi dimutasi ya, dipindah dia, dirotasi gitu dari A ke B. Oh iya. Oh, belum ada alasannya, Pak, karena kalau itu manual proses, jadi sebelumnya sudah
di di luar aplikasi ini sudah dikasih tahu misalkan mau dipindahkan gitu. Jadi di sini Hmm, ya, gimana? hanya status saja Oke, oke. pada aplikasinya bahwa dia pindah jabatan gitu atau pindah bagian gitu. Oke, oke ya, Jadi next. itu termasuk ke manual proses. Manual proses ya. Oke. Tadi kita lihat ya Pak, sudah terupdate bagian pembelian. Lalu selanjutnya, nah ini ada data submenu data bagian kerja. Pada halaman ini admin dapat menambahkan bagian kerja, misalkan kita misalkan customer service. Jadi pokoknya sebenarnya ini untuk yang tiketnya hanya gaji pokok dan uang makan saja. Ini masih belum dihilangkan untuk tanah bintangnya. Kita coba makannya juga 500.000. Bonus berarti nggak diisi, Data dia bagian nol ya. berhasil ditambahkan. Tadi bonus nggak diisi berarti otomatis nol ya. Ya otomatis nol itu, jadi nanti bisa diedit lagi Pak. Juga bisa Oke. ditambahkan Oke. saat penambahan gaji pegawai untuk yang misalkan bagiannya customer service. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan pada menu monitoring presensi. Pada halaman ini admin dapat melakukan monitoring presensi pegawai yang dimana terdapat nama, tanggal dan waktu, jenis presensi dan juga status. Lalu yang selanjutnya kelola penggajian. Misalkan di sini kita coba tambah gaji pegawai ya. Sebelumnya untuk admin ini dapat melakukan tambah gaji pegawai, mencetak laporan gaji, lalu untuk aksinya dapat mengubah, hapus, membayarkan gaji, dan juga mencetak slip gaji pegawai. Baik, kita akan coba untuk tambahkan gaji pegawai. Misalkan pegawai Akbar Malik yang sudah kita tambahkan tadi, otomatis akan terisi karena ini semua distandarkan dengan bagian. Jadi gaji ini telah distandarkan dengan bagian karena dia bagian pembelian. Gaji pokoknya segini, tunjangannya segini, uang transfernya segini, sesuai dengan standar dari bagian pembelian. Oke, oke. Kalau Lalu kita untuk akan ada ya slip gaji ya. Terus silakan. Nah, kita akan coba untuk bulan Agustus. Nah, maka di sini akan otomatis potongan akan terhitung. Ini dilihat dari dia tidak masuk, dia tidak check out, dan juga dia telat. Bila mana tidak masuk dipotongnya 50.000, bila mana tidak check out dipotongnya 30.000, bila mana telat dipotongnya 30.000. Ini masih nol karena pada bulan Agustus ini belum ada data presensi dari Akbar Malik. Oke. Baik, kita submit. Data gaji berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, status akan menjadi menunggu persetujuan gaji. Yang dimana persetujuan gaji ini akan disetujui oleh pihak pimpinan. Pimpinan ya. Ya Pak. Maka dari itu kita belum bisa menekan tombol bayar dan juga slip gaji. Namun setelah gaji disetujui, kita bisa menekan tombol bayar bila mana gaji ini telah dibayarkan oleh admin. Maka kita coba bayar untuk yang sudah disetujui ini oleh ahli tirta. Gaji telah dibayarkan. Setelah dibayarkan, slip gaji akan muncul dan berikut tampilan slip gaji. Tampilan slip gaji ini kita lihat penghasilannya, lalu potongannya beserta rincian dia tidak masuk berapa kali dan juga totalnya. Lalu ini ada penerimaan bersih. Nah, baik, kalau penggajian sudah, kita akan masuk pada menu pimpinan. Pimpinan, kalau bagian keuangan nggak ada ya?
Nah, ini untuk bagian keuangan diurusnya oleh sekretaris, Pak, atau Oh. oleh bagian admin yang tadi. Karena ini masih perusahaan kecil atau masih CV ya, perusahaan keluarga, jadi dihandle oleh bagian admin. Mm, mm. Berikut untuk user pimpinan, sama seperti admin, karena tidak bertindak sebagai pegawai, maka ada menu pegawai. Lalu untuk menu pimpinan ini terdapat menu lihat data. Yang dalam menu lihat data ini terdapat submenu data pegawai dan juga data bagian. Kita akan melihat untuk data pegawai terlebih dahulu. Di sini akan muncul daftar pegawai yang aktif pada CV Diamond ini. Dapat dilihat juga untuk detailnya. Ini sudah dapat dilakukan aksi untuk hapus atau ubah. Mm. Hanya detail saja. Lalu ada data bagian. Di sini pun kita dapat bagian pimpinan dapat melihat data bagian kerja pada sepeda motor. Lalu selanjutnya konfirmasi gaji. Pada konfirmasi gaji ini, pimpinan dapat melakukan pengelolaan data untuk mengkonfirmasi gaji pegawai, apakah gaji disetujui atau tidak setuju. Bila mana misalkan gaji tidak disetujui, maka harus ada alasan yang jelas mengapa gaji tersebut tidak disetujui. Misalkan kasih alasan tidak sesuai. Gaji berhasil tidak disetujui. Lalu kita coba ini untuk Akbar Malik yang baru saja kita tambahkan, tidak disetujui, dan gaji berhasil disetujui. Lalu untuk selanjutnya ada menu kelola cuti. Ini pun sama ya seperti gaji. Nah, pimpinan dapat mengkonfirmasi atau menolak cuti bila mana cuti ditolak. Harus menyebutkan mengapa cuti tersebut ditolak. Harus ada alasan yang jelas. Lalu selanjutnya untuk lihat laporan, admin dapat melakukan atau mengakses menu lihat laporan ini dengan submenu laporan presensi dan juga laporan penggajian. Yang pertama kita akan mengakses untuk laporan presensi terlebih dahulu. Akan lihat seperti yang ini. Dan tampilannya akan seperti ini. Menampilkan NIP, nama pegawai, tanggal dan waktu, jenis presensi, dan juga statusnya. Lalu yang selanjutnya laporan penggajian. Akan muncul ini gaji-gaji yang telah dibuat dan disetujui oleh pimpinan. Ini kita masuk pada menu pegawai. Untuk fungsionalitas tambahan, di sini terdapat profil dari user yang kita tahu, ada namanya, nama bagian, jenis kelamin, NIP, NPWP, tempat tanggal lahir, alamatnya, nomor telepon, dan juga email. Kita masuk pada pengaturan akun. Ini gajinya tadi sudah, maaf saja dah, gajinya tadi itu sudah ada potongan pajak atau masih gaji semua tuh? Penerimaan bersihnya Pak, itu untuk potongannya di sini hanya potongan dari presensi saja Pak. Oke ya, sip. Ya. Baik, dilanjut untuk ubah profil ini. Misalkan kita mau mengubah nomor HP, ubah ujungnya saja misalkan, terus kita mau menambahkan email. Data diri berhasil diubah. Lalu selanjutnya ada ubah password. Untuk password lama untuk kali ini, misalkan kita isikan yang asal, password yang tidak benar.
maka akan muncul pesan password lama tidak cocok. Hmm. Terus setelah itu kita akan cocokkan password lamanya, namun kita isikan asal untuk password baru dan konfirmasi password barunya. Password baru tidak cocok. Jadi kita akan memasukkan data yang benarnya, password lama pegawai, password barunya pegawai 1. Dan password berhasil diubah. Mungkin begitu untuk presentasi aplikasi ini. Oke, pertama ini ya tadi Sudah untuk tes. pemotongan dari pajak, PPh atau mungkin yang lain tidak masuk di sini ya. Tapi tadi sudah ada juga NPWP yang harus disertakan. Kalau NPWP cukup nomornya saja atau cukup disertakan fotonya juga, foto NPWP-nya? Bagaimana Pak? Untuk NPWP selain hanya nomornya saja, apakah juga perlu foto foto NPWP-nya juga disertakan nggak di sistem? Oh, untuk di sini tidak perlu Pak, hanya mencantumkan nomornya saja. Kadang kan ada beberapa orang dia sudah punya NPWP belum, misalkan ya sudah tapi enggak gitu ya. Iya. Nah itu khawatir seperti itu ya. Yang kedua, alangkah baiknya tadi ya yang check in check out tuh dipisah ya. Check in check out. Yang Ya. di situ ya. Baik, Pak. Terus apa? Kalau misalkan Tapi Pak sebenarnya titip absen bisa nggak tuh? check in check out ini kita bisa filter juga di search. Iya, nggak apa-apa ditambahin juga ya. Oh ya baik Pak. Jadi ditambahkan untuk seperti apa? Ya benar. Seperti ini gitu ya. Ada check in, ada check out gitu ya Pak. Benar. Oke, kalau dari total pengeluaran untuk gaji semua tadi sudah ada ya 9 juta berapa gitu ya di bulan tersebut ya? Sudah Pak. Ada totalnya di laporan. Itu disetujui sekretaris dulu kan ya? Iya Pak. Karena kan Sekretaris yang dulu yang kalkulasi kan menginputkan data gajinya. benar, ya. Oke, kalau dia cuti tadi butuh persetujuan. Kalau misalkan pimpinan cuti, nah itu gimana? Nggak perlu ya? Untuk iya. Nggak perlu ya kalau pimpinan cuti, pemilik misalkan pengen cuti, cuti aja itu ya. Kantor-kantor gue atau gimana? Ada nggak mekanismenya di sini? Untuk di sini paling untuk pimpinan mungkin akan oleh bagian admin, Pak. Tetap Sepertinya. dia harus. Tapi belum ada di aplikasinya. Ya harus beri ya, harus cantumkan untuk ketika pimpinan. Kalau sekretaris dia mau cuti, berarti pimpinan ya yang harus approval. Ya, tetap harus dicek Pak. oleh sistem juga, entah kuota dia apa, cutinya dan hal sebagainya ya. Terus yang kedua, ketika Baik, Pak. pimpinan dia ingin cuti, nah itu yang harus mengizinkan atau mengapprove tuh siapa ya. Misalkan tadi ada super admin gitu ya. Iya. Oke, mungkin itu ya. Terus saya ingin tanya, dari semua ini yang paling banyak butuh effort tuh buat apa? Fitur apa? Cuti, presensi, monitoring, master data, atau penggajian? Yang paling ininya sih di modul presensinya, Pak. Yang terhubung dengan Android. Juga ini untuk apa logik dari potong gaji juga itu lumayan rumit, Pak. Rumitnya apa? Kan matematika sederhana, sekian kali sekian dikurangi berapa gitu ya. Iya. Apa? Ya logiknya. Dari ya pertama dari itu terus kan itu terhubung dengan presensi juga, Pak. Potongannya terhubung dengan presensi yang dari Androidnya itu. Kalau Android jadi tadi bila mana tidak masuk ada potongan berapa gitu. Bila mana telat potongannya berapa gitu. Nah, itu terhubung juga dengan scanner di Androidnya. Kalau kamu bikin seperti ini lagi ya, misalkan dari awal ya, yang harus kamu perhatikan apa sih yang bisa di-share ke kita semua nih? Kan ada dua nih, website ada, dari QR code atau mobile ya, aplikasi Android pun ada. Apa yang harus kita kiat-kiat dari kamu tuh seperti apa?
Ya untuk Androidnya Pak, juga untuk webnya. Pertama misalkan apa harus bikin database-nya dulu atau mockupnya atau fokus ke Oh iya tentu apa gitu. database. Ya database-nya kita atur dulu. Lalu waktu saya buat sih ini webnya terlebih dahulu ya Pak. Lalu selanjutnya kita coba untuk REST API untuk terhubung ke Android-nya. Adakah kemungkinan satu user mendapatkan 2 gaji atau lebih dari 1 gaji di bulan yang sama dengan sistem kamu? Oh ya, nah untuk ini dimasukkan ke batasan masalah juga Pak untuk gaji, untuk kelola penggajian, karena pada aplikasi ini tidak dapat mendeteksi tanggal yang sama atau bulan yang sama. Jadi sehingga misalkan ini untuk user Edwin Milendi 30 Juni 2020-nya ada 2 nih. Nah makanya itu manual saja dilakukan oleh bagian pimpinan. Datanya dihapus atau yang satunya ditolak gitu. Berarti sudah ada ya di fiturnya ya oleh pimpinan. Sudah ya. Pak. Cuma tadi menurut saya ya alangkah baiknya itu kan ada ketika dia sudah dibayar. Nah, jadi ada satu tambahan atribut, yakni misalkan boolean, tadinya dia true atau false, ketika sudah dibayar ubah gitu. Ketika sudah berubah dia, misalkan ada false true atau true ke false, maka tidak bisa dibayarkan yang sama kecuali beda tanggal, beda bulan gitu. Oh iya. Oke ya, bisa berdasarkan itu. Ya ini juga untuk setelah dibayarkan tidak dapat melakukan pembayaran lagi dan statusnya telah berubah menjadi gaji sudah dibayarkan. Nah itu dia. Kan kadang di teknisnya itu ada yang diwakilkan ya penggajian. Saya nggak bisa sempat hadir, tolong ambilkan, misalkan seperti itu. Meskipun di batasan masalah atau mungkin di kantor yang masih menerapkan hal seperti itu, nggak boleh nih harus strict gini-gini, padahal masih bisa gitu. Nah ketika dia nggak nerima gaji, padahal keterangannya sudah berubah, nah apa landasannya dia? Mau keluar-keluar seperti apa juga kan bingung ya. Misalkan nanti di sini kedepannya ada follow up, ada dikembangkan bisa untuk penitipan ambil gaji misal ya ini ya, ternyata harus menampilkan surat kuasa itu ya, dan menampilkan juga foto KTP kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Baik Pak. Oke ya. Terus apa sih rahasia sukses kamu bikin aplikasi seperti ini? Apa ada kekasih yang mensupport atau oh iya mungkin apa gitu ya, tenaga dalam? Paling ini sih Pak, banyak-banyak mencoba aja dan banyak-banyak mencari tahu gitu Pak. Yang penting mau ya, mau nyusun ya. Kemauannya harus kuat. Benar. Untuk menyelesaikan aplikasi atau proyek akhir ini gitu. Oke. Terus kalau untuk bisa kamu sharing nggak ke adik-adik kelas, ayo semangat atau apa gitu ya, ke teman-teman yang sedang berjuang juga? Ya kalau dari saya tetap semangat, jangan pernah takut untuk mencoba, juga jangan putus asa. Kalau gagal jangan mengulangi kesalahan yang sama, tapi kita coba dengan cara yang lebih cerdas. Seperti itu Pak. Oke ya, dengan cara-cara yang cerdas, tidak boleh yang sama ya. Oke, ini sangat bagus ya, terlihat sederhana tapi sangat bermanfaat ya. Oke, itu aja mungkin ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bisa jadi referensi. Amin Pak. Dan bisa dikembangkan lebih jauh. Oh ya, ini setelah ini mau diapain nih aplikasi ini? Mau dipakai di sana atau kamu kembangkan lagi atau langsung diudarakan gitu? Atau mungkin mau dijadikan? Ya rencananya akan dipakai Pak oleh CVDA motornya. Alhamdulillah. Oke ya. Bareng sama yang Aldri ya? Ya, studi kasusnya sama Pak. Oke, sip, sukses terus ya. Mudah-mudahan tetap berjaya ya, sehat. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.